Siang Pak Dedi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Ya, alhamdulillah saya baik juga Pak. Seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang supervisi untuk pembelajaran IPAS kelas 5 yang akan Bapak laksanakan nanti. Supervisi ini dalam rangka praobservasi yang dimana nanti ini kita akan berdiskusi untuk mendapatkan atau merancangkan apa yang nanti bisa Bapak laksanakan pada observasi nantinya. Jadi bisa kita mulai, Pak Hormat? Bisa Pak, silakan Pak. Oke Pak Hormat, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Begini ya Pak, tujuan yang ingin saya dapatkan yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan tentang rantai makanan, menyusun rantai makanan pada satu ekosistem, dan memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Berarti tentang rantai makanan ini? Iya, betul Pak. Jadi berikutnya, apa yang Pak Horman ingin melaksanakan nanti? Area apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah iya, yang ingin saya kembangkan di sana itu adalah kompetensi pengetahuan siswa, di mana tentang memahami rantai makanan dalam satu ekosistem, serta saya dapat mengembangkan kompetensi keterampilan siswa dalam menyusun satu rantai makanan dalam ekosistem beserta perannya. Kira-kira begitu Pak. Jadi pembelajarannya judulnya tentang rantai makanan. Jadi nanti yang mau dikembangkan peran-peran dari murid tersebut. Iya betul. Berikutnya Pak Hormat, model atau strategi apa dan metode apa yang Bapak ingin gunakan dalam pembelajaran tersebut? Nah, saya akan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dipadu dengan penerapan kompetensi sosial emosional atau disebut sebagai KSD dan penerapan budaya positif. Lalu nanti saya akan menggunakan strategi kerja kelompok serta metode ceramah dan tanya jawab. Ya, menarik nih Pak Usman ya. Ada pembelajaran diferensiasinya dipadu lagi dengan kompetensi sosial emosionalnya. Ya. Jadi untuk berikutnya Pak Horman, tadi metode sudah kita rencanakan ya. Media apa yang Bapak ingin gunakan dalam pembelajaran tersebut nanti? Iya betul Pak. Nanti saya akan menggunakan media PowerPoint, memasukkan video pembelajaran dan menggunakan gambar-gambar hewan untuk mempermudah siswa saya dapat memahami tentang materi rantai makanan nantinya, begitu Pak. Jadi ada PowerPoint, ada gambar di bawahnya. Iya, sekaligus nanti memasukkan video di dalam setiap slide-nya begitu. Pertanyaan berikutnya Pak Horman, dari pembelajaran yang Bapak ingin laksanakan ini, kapan waktu atau kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Jika tidak ada kendala nantinya Pak, saya akan melaksanakannya minggu depan di hari yang sama, di jam pertama dan kedua gitu. Jadi minggu ke depan itu Pak Horman ya? Iya betul. Direncanakan ada tidak kunjungan dari fasilitator pengajar praktik Pak Horman? Iya, nanti pengajar praktik saya akan datang mungkin di ujung melihat bagaimana nanti saya di dalam melaksanakan pembelajaran ini. Baik Pak Horman, pertanyaan berikutnya nih Pak Horman, untuk minggu depan Pak Horman mengajar di kelas 5 dengan materi rantai makanan namanya. Jadi minggu depan apa yang bisa kita rencanakan hari ini dapat kita lakukan di minggu depan ini Pak Horman ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Horman,
apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita pada hari ini agar pembelajaran Forman dapat terlaksana dengan baik? Oke, yang saya dapatkan adalah dari komunikasi kita ini, Pak, di mana saya dapat mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelajaran, seperti mempersiapkan media yang dimana yang saya rencanakan tadi, dan menggunakan model atau metode yang dipakai serta tujuan yang ingin dicapai, begitu. Jadi Forman pembelajarannya sudah kita rencanakan dengan belajar diferensiasi, KSE, medianya menggunakan PowerPoint, gambar, lagu juga mungkin Forman ya. Betul, Pak. Jadi bisalah kita nanti sama-sama melaksanakan observasinya, atau saya menjadi observatornya minggu depan. Jadi sampai jumpa minggu depan Forman di kelas 5. Saya sangat antusias ini Forman untuk menyaksikan Forman mengajar minggu depan. Baik, Pak. Nah, jadi sampai sini dulu Forman ya, diskusi kita di pra observasi hari ini. Terima kasih Forman, sampai jumpa minggu depan. Baik, Pak, terima kasih. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita yang mengenai tentang rantai makanan. Oke, pembelajaran kita kali ini berbicara tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Di sini kita akan mempelajari 3 poin, yaitu yang pertama adalah produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah decomposer. Oke, ini yang akan kita pelajari tentang rantai makanan ini. Tadi ada 3 bagian. Apa itu yang pertama tadi? Produsen. Yang kedua? Yang ketiga? Decomposer. Kira-kira siapa yang tahu apa itu artinya produsen? Apa itu, Nafru? Penghasil makanan. Produsen itu adalah penghasil makanan. Oke, mantap ya. Siapa lagi yang tahu apa itu arti produsen? Nah, sekarang yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Siapa itu konsumen? Yuk, siapa yang tahu kira-kira siapa itu konsumen? Ayo, Konsumsi. siapa? Pengonsumsi. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kira-kira apa itu lagi konsumen? Ya betul ya, yang dikatakan dia tadi bahwasannya konsumen itu adalah si konsumsi. Artinya dia itu bisa menghasilkan tenaga dari tumbuhan yang lain. Dia tidak bisa menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan yang lain. Contohnya tikus, dia itu harus makan tumbuhan, contohnya rumput tadi. Kira-kira seperti itu. Itulah yang disebut sebagai konsumen. Nah, selanjutnya adalah decomposer. Apa itu decomposer? Apa itu decomposer? Ya. Iya, decomposer itu adalah pembusukan. Artinya decomposer itu adalah ketika si konsumen tadi sudah memakan si produsen, maka ketika tumbuhan itu mati, maka menghasilkan contohnya kompos, jamur. Nah, itulah yang dikatakan sebagai decomposer. Paham ya, Bapak ya? Oke. Nah, ini dia yang tadi. Coba kamu perhatikan. Ini kan tadi kan produsennya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, lalu dia menjadi decomposer. Oke, nanti akan Bapak kasih kamu tugas kelompok. Namun sebelum nanti kamu mengerjakan tugas kelompok kamu, Bapak mau kita bernyanyi bersama dulu. Oke. Supaya kita sama-sama pelajari dan kamu ingat kira-kira dari lagu ini juga kamu boleh paham, oke ya? Ya, semuanya bernyanyi ya?
ikan, ada tadi ekosistem laut, ada tadi ekosistem darat atau sawah, ya, ada tadi ekosistem buatan, ya. Kamu nak bergabung ke kelompok, kamu ke belakang, biar pas tempat-tempat belakang kita. Oke, jadi Bapak akan tadikan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Udah nggak apa-apa, sudah kamu nak. Oke, ini akan Bapak gali kertasnya. Silakan kami buat dulu rantai makanan dari ketiga ekosistem kita tadi. Nanti kamu akan menjelaskan ke depan kira-kira rantai makanan seperti apa yang sudah kamu buat. Paham ya? Oke, yuk. Silakan dikerjakan ya. Perhatikan dulu kelompok 2. Mereka akan tampil dari hasil kerja kelompok mereka menggunakan ekosistem tadi. Yuk, silakan. Serentak lah, 1, 2, 3. Apa rumput? Jelaskan dulu lah. Oke. Produsen. Nah, produsennya tadi apa? Produsennya adalah rumput. Oke. 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 Tadi siapa yang mendengarkan yang mereka katakan? Tadi produsen mereka apa mereka buat? Apa tadi mereka buat? Mereka menggunakan ekosistem darat. Oke, betul. Sebagai produsennya tadi apa Dikina? Rumput. Sebagai konsumen tingkat satunya tadi apa? Enggak, yang mereka katakan tadi. Apa tadi konsumen tingkat satu mereka? Hah? Apa tadi yang buat aku? Apa yang buat tadi? Konsumen tingkat satu. Selamat pagi Pak Otman. Selamat pagi Pak Didi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat Pak Didi. Pak Didi apa kabar? Ya, sama, saya sehat juga. Terima kasih pada Bu Dibora. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Bu Dibora sudah hadir di sekolah kami ini, yang sudah membersamai kami untuk memantau kami, melihat kami dalam diskusi pasca observasi. Jadi udah bisa kita mulai Pak Otman ya, Ibu ya. Otman, ini adalah sesi rangkaian dari observasi yang sudah kita lakukan dari pra-observasi semalam, lalu observasi, kemudian hari ini ada pasca observasi yang akan nanti saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Otman. Bisa kita mulai Pak Otman ya? Iya Pak. Silakan. Pertanyaan pertama Pak Otman, bagaimana perasaan Bapak waktu melaksanakan observasi atau melaksanakan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan di kelas Bapak semalam? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Didi atas pertanyaannya. Jujur aja Pak Didi ya, di awal memang saya merasa canggung di dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Namun seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan ternyata saya bisa melaksanakannya Pak, sehingga siswa juga dapat sangat antusias di dalam mengikuti pembelajaran Pak. Saya juga melihat di kelas Bapak itu banyak siswa yang antusias dalam belajar gitu Pak ya. Banyak yang juga ingin mengetahui materi-materi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk selanjutnya Pak Otman, dari rangkaian yang sudah Bapak laksanakan semalam, kita ulang kembali Pak Otman. Ada area-area mana yang ingin Bapak kembangkan waktu pelaksanaan pembelajaran semalam? Nah, ya itu dia Pak Didi. Yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami rantai makanan di satu ekosistem, di mana peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut sangatlah berbeda-beda kan, kira-kira seperti itu. Kemudian saya ingin membuat rencana pembelajaran. Saya juga ingin menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang dipadu dengan menggunakan penerapan KSE dan budaya positif, dan juga saya menggunakan media audiovisual berupa PowerPoint dan video pembelajaran serta gambar makhluk hidup lainnya, sehingga membuat anak-anak itu tetap antusias di dalam mengikuti pembelajarannya Pak. Berarti area yang ingin Bapak kembangkan itu
kompetensi pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Iya. Dipadu dengan metode pembelajaran diferensiasi, Dan ditambah lagi KSE. penerapan KSE dan disiplin positif Iya, ya. budaya Bagus. positif. Untuk selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak area yang sudah Bapak kembangkan itu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sih sudah tercapai ya Pak ya dalam pengetahuan, namun keterampilan untuk menyusun dan menentukan peran aku di hidup belum seluruhnya tercapai Pak. Jadi masih mau perlu dikembangkan kira-kira seperti itu Pak. Ya saya perhatikan juga waktu pembelajaran semalam ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam Iya. belajar itu Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak dari yang belum area yang belum tercapai itu apa masalahnya yang terjadi di kelas Bapak itu? Iya betul Pak. Di dalam pembelajaran kemarin memang masih banyak siswa yang kurang aktif dalam belajar. Mereka tidak mau terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut gitu. Mereka nggak mau langsung ikut serta gitu Pak. Karena dia banyak siswa yang saya lihat masih sibuk sendiri gitu Pak, mengandalkan teman yang lain untuk belajar Iya. gitu Pak ya. Mungkin di dalam hal ini saya merasa mereka di dalam pembagian kelompok yang tidak merata dalam kecerdasan intelektual dan juga minat belajarnya gitu. Jadi untuk kedepannya saya akan membagi kelompok berdasarkan kecerdasan intelektual mereka Pak dan minat belajar yang mereka punya, sehingga di dalam setiap tim itu, di dalam setiap kelompok itu mereka tetap bekerja sama kira-kira seperti itu. Jadi untuk kedepannya supaya pembelajaran ini lebih baik lagi, Bapak ingin mematahkan dulu itu Pak, Iya, ya, mematahkan minat pemetaan. belajar siswa Iya, itu Pak ya. iya. Baru dipadu lagi dengan pembelajaran diferensiasi, KSE-nya dan disiplin Yang positif. dari Ya. positifnya gitu. Jadi kayaknya saya antusias ini Pak untuk menunggu hasil perbaikan dari pembelajaran berikutnya dari Pak Hotman ini ya. Semoga nanti apa yang kedepannya Pak Hotman bisa rencanakan dapat berjalan dengan baik Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk selanjutnya Ibu, kami sudah melaksanakan pasca observasi dari observasi yang sudah kami lakukan dan pembelajaran Hotman yang sudah kami lakukan semalam. Jadi apa yang bisa Ibu sampaikan, memberikan umpan balik atau refleksi dari diskusi yang sudah kami lakukan ini? Oke, baik, terima kasih. Saya mengamati ya, Bapak Ibu mengamati coaching ya. Saya lihat yang coaching yang bagus sudah sesuai dengan alur kita. Bagaimana tadi sudah diskusi, gimana tujuan pembelajarannya, apa target-target pembelajarannya, speed kapan, sudah mengidentifikasi juga. Lalu sudah dilaksanakan juga namanya ini regenerasi perbaikan dan proses perbaikan juga sudah saya lihat tadi ada perubahan ya. Kemudian juga tadi juga sudah dilaksanakan refleksi apa kira-kira yang memperbaiki lagi ke depan. Jadi memang luar biasa proses coachingnya sudah mengikuti alur kita ditingkatkan ke depannya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih Bu Deborah ya atas umpan balik yang sudah Ibu berikan sama kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan ini menjadi bekal kami untuk dapat melaksanakan coaching nanti kepada teman-teman sejawat lainnya. Terima kasih Pak Hotman. Terima kasih Pak. Untuk hari ini terima kasih Bu Deborah.